Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiarti. Saya dari Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang webinar KMMI SSBM Weeks 2021 yang bertemakan tentang pengetahuan dasar perbankan syariah yang telah disampaikan oleh beberapa pemateri. Langsung saja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dengan mengharapkan ridho Allah, sehingga bisa diperoleh kejayaan baik dunia maupun di akhirat. Yang kedua, tentang prinsip-prinsip ekonomika Islami. Prinsip utama yang harus melekat pada setiap pembisnis adalah prinsip tauhid. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, merupakan syahadat kesaksian serta proklamasi kemerdekaan, martabat, kemanusiaan bagi setiap pribadi muslim. Prinsip tauhid ini akan melahirkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang tercermin pada prinsip persaudaraan, prinsip mengutamakan kerja dan produktivitas, serta kebebasan ekonomi, prinsip kesederhanaan dan tidak boros, prinsip terakomodasikannya kepemilikan orang seorang, dan prinsip keadilan ekonomi. Yang ketiga, perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, yaitu filosofinya, ekonomi Islam dimasuki oleh unsur syariah. Masalah ekonomi secara umum muncul karena sumber daya alam yang terbatas, sedangkan secara konsepsi Islam masalah pokok ekonomi adalah masalah distribusi, dan prinsip utama ekonomi Islam adalah tauhid dan hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Selanjutnya, yang keempat tentang pengertian bank syariah. Bank syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya, terdiri dari bank umum dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Terus, yang kelima tentang prinsip dasar operasional, yaitu himpunan dana, penyaluran dana, dan jasa lalu lintas keuangan. Yang pertama, penghimpunan dana ada dua, yaitu titipan wadiah damanah dan bagi hasil mudorobah. Terus, yang kedua, penyaluran dana ada 5, yaitu bagi hasil, mudorobah, dan musyarakah. Jual beli, murabahah, al-ba'i, bitaman ajil, istisna, dan salam. Yang ketiga, sewa, ijaroh, al-bai'ut takjiri. Yang keempat, pinjaman kebajikan, al-kardul hasan. Dan yang kelima, jaminan atau gadai, rahan. Terus, jasa lalu lintas keuangan ada 5, yaitu perwakilan wakalah, penjaminan kafalah, pemindahan utang, hiwalah, imbalan ju'alah, dan sarf. Selanjutnya, proses pendirian bank umum syariah sama dengan bank umum konvensional, yaitu modalnya harus 1 triliun, bentuk hukumnya harus PT, dan harus ada dewan pengawas syariahnya. Terus yang selanjutnya, tentang tujuan bank syariah. Yang pertama, mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam. Yang kedua, menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup umat. Yang keempat, menanggulangi masalah kemiskinan. Yang kelima, menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Yang keenam, menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah. Selanjutnya, yaitu tentang mengapa kita harus lebih memilih ke bank syariah daripada ke bank non-syariah. Karena yang pertama yaitu hidup bukan hanya untuk sekarang saja, tetapi juga untuk masa depan dan generasi penerusnya. Yang kedua, sumber dana, masyarakat yang menghendaki pengelolaan keuangan yang adil. Akad yang termasuk yaitu bagi hasil dan titipan. Yang ketiga,
investasi proyek usaha halal, tidak akan merusak lingkungan dan menopang kehidupan generasi penerus. Akad yang termasuk yaitu jual beli, sewa menyewa, dan bagi hasil. Yang keempat, hanya ada di bank syariah dana, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial. Kelima, hasil optimalisasi zakat. Selanjutnya yaitu produk dan layanan berbasis emas seperti gadai emas dan cicilan emas hanya ada di bank syariah. Mungkin hanya sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.